sensei yang terkasih, tadi kita sudah mendengarkan banyak kisah menarik dalam menanggapi panggilan yang dialami oleh Buder Dwi. Nah, pada sesi ini kita akan berbicara lebih pada panggilan sebagai seorang Buder. Di masyarakat mungkin teman-teman pun juga pernah terlintas dalam pikiran bahwa Buder itu seringkali dinilai sebagai panggilan kelas 2 atau panggilan yang nanggung. Nah, kita akan mengulas lebih dalam lagi. Benar nggak sih bahwa Buder itu panggilan kelas 2 atau panggilan yang nanggung? Romoyo enggak, awam juga enggak. Artinya ngambang itu, ngambang. Tidak benar-benar kalau Romo itu seolah-olah itu wah ini panggilan yang betul-betul panggilan. Nah, kita akan melihat sejauh mana Buder Dwi nanti akan memberikan penjelasan kepada teman-teman yang masih mempunyai pertanyaan-pertanyaan seputar panggilan sebagai seorang Buder. Bahkan mungkin ada Bapak Ibu ataupun saudara-saudara yang di luar orang-orang muda yang juga mungkin di masyarakat atau di lingkungan juga ada selentingan-selentingan bahwa itu ada Buder tapi kok panggilan Buder itu eman-eman ya kok nanggung. Anakku sudah di Buder, jadi Romo saja karena Buder itu kelas 2 dan sebagainya. Nah, mungkin Buder Dwi nanti bisa menjelaskan benar nggak sih bahwa Buder itu dipandang ataupun dilihat dinilai sebagai panggilan kelas 2? Lalu apa sih kira-kira yang mendasari kok awam sampai mempunyai pemikiran semacam itu? Iya, terima kasih Bu. Saya sejauh saya ingat, karena kalau dari saya sendiri, pengalaman saya dalam keluarga saya, kakak dari bapak saya itu seorang Buder, MSF gitu Mas. Sehingga pengenalan saya pada waktu di rumah, ya figur imam itu figur yang diangkat. Figur Buder itu yang memimpin doa di lingkungan, mengajar, berkatekese, dan lain sebagainya. Itu adalah figur-figur yang ada. Saya tidak merasa bahwa panggilan Buder itu menjadi panggilan yang kelas 2, tapi juga tidak salah orang mengatakan panggilan Buder itu kelas 2. Kenapa? Karena kita sebagai laki-laki ada panggilan imam, panggilan Buder. Seandainya kita itu perempuan, tidak ada imam wanita, sehingga suster itu tetap nomor 1 panggilannya kan begitu. Karena ada pilihan lagi. Jadi saya merasa bahwa panggilan Buder itu adalah pilihan, bahwa bahkan gereja Tahta Suci pun mengakui panggilan Buder religius. Jadi awam yang membaktikan diri sebagai seorang Buder, sebagai seorang saudara bagi yang lain, ya ini adalah bentuk panggilan yang khusus, bukan panggilan kelas 2. Kalau kita masih berpikir panggilan kelas 2, sebenarnya kita membuat segmentasi dalam kehidupan kita. Jadi para klerus, para imam, diakon, posko, paus itu ada hierarki gereja, itu sebagai panggilan utama kelas 1. Padahal sebenarnya kan masing-masing orang punya panggilan sendiri. Panggilan di berkeluarga pun itu terus panggilan kelas berapa? Itu juga panggilan kelas 1. Karena prinsipnya kalau bagi saya adalah panggilan menuju ke kekudusan. Atau kalau dalam bahasa konstitusi kami adalah panggilan untuk mencari keselamatan jiwa. Itu yang harus ditegaskan kalau bagi saya. Maka kalau masih berpikir bahwa panggilan menjadi seorang Buder itu panggilan kelas 2, ya mungkin cara menghargai hidup kita sendiri atau cara menghargai panggilan dalam gereja itu tidak seimbang. Saya merasa bahwa Buder itu adalah panggilan yang sama juga. Hanya yang membedakan sebenarnya kan hanya bentuk pelayanannya. Kalau para imam, para hierarki, keros itu kan pelayanan penggembalaan dan pelayanan sakramental. Kita itu sebagai Buder kan pelayanan panggilan untuk pelayanan pastoral. Nah, banyak kalau kita dalam kongregasi FBC ini ya jelas pelayanannya bidang pendidikan, persekolahan, bidang sosial, karitatif. Dan itu semuanya hanya bisa dilaksanakan oleh orang-orang yang memang betul fokus memberikan hidupnya sendiri untuk Tuhan di dalam tarekat dalam kongregasi ini. Jadi tidak bisa, ya bisa dilakukan oleh Bapak Ibu seperti guru karyawan kita menjadikan kerja kita, tapi mereka masih harus memikirkan keluarga, masih harus memikirkan anak-anak, lingkungan masyarakat. Kita sebagai Buder full untuk kehidupan bersama para Buder, untuk karya pelayanan, dan juga kita dengan bebas melibatkan dalam kegiatan pastoral di paroki, di lingkungan masyarakat,
dengan karya-karya sosial karitatif yang ada, ya ini bagi saya adalah satu keunggulan, satu kelebihan saya kalau saya memilih panggilan hidup menjadi seorang guru. Jadi bukan panggilan kelas 2, tapi kalau ada orang mengatakan panggilan kelas 2 ya karena Anda membandingkan dengan panggilan sebagai imam, sebagai guru, sebagai kiai. Itu jalan hidup yang berbeda yang harus dipahami dalam gereja. Semua diakui oleh gereja, diamini oleh gereja, dan semua dokumentasinya ada. Nah, baik dari perfekte karitatis misalnya, kita konsekratan, itu adalah bagaimana pembaktian diri hidup bakti itu diakui di dalam gereja, baik para wanita maupun pria, ada yang tertaktis, ada yang tidak. Nah ini yang saya kira perlu dipahami. Maka kembali soal pilihan kita mau menjadi seperti apa. Jadi soal panggilan kelas 1, kelas 2 itu kan hanya soal cara pandang gitu ya. Memang kalau karena laki-laki itu ada 2 jenis panggilan, ada tinggal pilih ya mau jadi budir atau jadi romo. Gak ada pilihan apa ya, gak ada satu pilihan. Kalau satu pilihan itu bukan pilihan, nggak bisa pilih. Nah ini kan soal pilihan. Kalau suster memang perempuan gak ada namanya suster perempuan, suster romo dan suster budir gak ada. Nah ini jadi kalau kita masih tadi disampaikan kalau kita masih membeda-bedakan membanding-bandingkan, oh kalau romo kelas 1, budir kelas 2. Seringkali saya itu kalau mengajar anak-anak itu membuat joke seperti ini. Kalau romo itu panggilan kelas 1, budir kelas 2, anak-anak kalau dari kelas 1 ke kelas 2 itu berarti yang tingkatnya lebih tinggi mana? Ini hanya joke saja, mohon maaf romo, jadi bukan soal perendahan, ini hanya keguyonan seperti itu. Jadi kalau kelas 1, kalau kelas 2 itu kan harusnya melalui kelas 1 dulu, berarti baru kelas 2. Ini hanya berdoa kepada anak-anak, bukan bermaksud untuk perendahan. Lalu tadi disampaikan juga bahwa panggilan itu kan sebagai budir ataupun romo itu kan hanya soal berbeda pelayanannya. Kalau romo itu sakramentali, memimpin ibadah ekaristi dan sebagainya. Kalau kita kan tugas kita pada karya kerasulan. Sebenarnya kan tugas budir dan tugas romo itu kan saling melengkapi, jadi pastoral dan ekaristis. Jadi bayangkan saja kalau semuanya jadi romo dan ada budir, kan? Semuanya mimpin bisa terus ya. Sekolah-sekolah swasta, sekolah-sekolah Katolik, bagaimana pendidikan literasi Bapak Ibu, teman-teman kan juga mengalami seperti itu. Jadi saling melengkapi, gitu. Bukan membeda-bedakan seperti Paulus yang mengatakan, iya, kita banyak anggota tapi satu tubuh, kita banyak pelayanan tapi sebenarnya satu yang membedakan kita, yaitu tujuannya hanya tubuh Kristus kemuliaannya. Jadi itu tadi penjelasan terkait dengan panggilan kelas 2. Tadi kan Budir di awal tadi menyampaikan bahwa dalam keluarga itu ada sosok romo, kakak Budir Dwi ini menjadi seorang romo SCY yang sekarang menjabat sebagai Vikjen ya, Vikjen di Keuskupan Agung Palembang. Nah ketika berkumpul nih Budir, ketika berkumpul pas mudik bareng, pas liburan bareng, di situ ada Budir, ada Romo Astono, lalu ada kakak, ada adik-adik yang menikah. Lalu bagaimana penilaian ataupun rasa orang tua terhadap budir ataupun terhadap apakah ada perbedaan perhatian atau ada perbedaan cara komunikasi, karena ada perbedaan dua panggilan yang berbeda nih. Meskipun sebenarnya satu panggilan itu kita mengikuti panggilan Tuhan, hanya beda komunikasi saja. Iya, dalam kesempatan bersama rasanya saya merasa sama, kedekatan orang tua dengan saya, dengan Romo itu sama. Karena memang sebenarnya kalau saya sih merasa kalau saya memilih menjadi seorang budir, sebenarnya saya lebih banyak waktu untuk memperhatikan ibu saya. Nah, saya tidak terbebani oleh istri, oleh anak, dan saya hanya sebatas perhatian. Dan itu yang dibutuhkan orang tua saya di masa tua itu. Dia membutuhkan perhatian. Maka ya pada saat kami berumur ya kalau saya pulang, Romo pulang, ya kami merasa sebagai anak dari ibu, bukan sebagai budir kepala sekolah, bukan sebagai budir guru, bukan sebagai entah itu Romo paroki atau mungkin Romo Vikjen, bukan. Kami di rumah ya mengerjakan tugas rumah sebagaimana kami anak dari ibu. Dan ini yang membuat kami, saya, Romo, ibu, dan adik-adik yang ada bersama dan keluarga mereka yang merasa dekat satu dengan yang lain. Dan sebenarnya kalau situasi semacam ini kan terbangun sejak kami masih kecil ya. Kalau saya dan Romo kan masih hidup dalam masa sulit secara ekonomi dalam keluarga, dalam
masa paceklik. Kalau adik-adik saya sudah mulai ya lebih sejahtera lah. Akhirnya kan satu, tidak ada anak perempuan dalam keluarga itu juga membuat kami, saya, Romo dan adik-adik itu harus mampu mengerjakan semua pekerjaan luar, pekerjaan dalam, harus bisa. Dan itu yang akhirnya terjadi sampai sekarang. Yang namanya masak, yang namanya bersih-bersih, yang namanya segala macam pekerjaan ibu-ibu di rumah, ya kami bisa. Karena dibiasakan macam itu. Dan itu membuat kami saling terikat satu dengan yang lain. Atau ada yang sakit, ada yang apa ya, kita saling membantu. Dan ini yang membuat kami merasa dekat sekali satu dengan yang lain. Hanya memang pada saat-saat tertentu ya saya itu kadang juga merisi ya. Kalau misalnya harus pimpin doa, pasti ponak saya, itu Pak Haji betul yang pimpin doa. Kalau ada Romo, itu Pak Haji Romo yang berikan bukat. Itu pasti diuji saya. Cuma pimpin sembahyang, penutup berkatnya pasti jadi Romo. Kami pun juga misalnya Nisa ya, bagaimanapun juga, walaupun dia kakak saya, tapi kok pada waktu Nisa, dia adalah imam saya. Saya mengakui dia sebagai imam saya, bukan hanya sebagai kakak saya, walaupun habis berguru, habis kecek-kecekan, itu dia sudah menggunakan sekolahnya, memimpin Nisa, ya saya sebagai imam. Kami, simbol saya, ibu saya, adik-adik saya, ya tetap menghormati dia sebagai seorang imam. Dalam kebersamaan kami ya, tetap akrab, dekat, atau dengan baik. Ya, kembali lagi, saling menghormati cara panggilan masing-masing, dan kami itu juga yang menghormati panggilan adik-adik saya untuk menjadi kepala keluarga, bangun keluarga dengan upaya masing-masing. Kami tidak pernah berintervensi satu dengan yang lain, tapi saling memberikan ruang untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan panggilan mereka masing-masing. Artinya bahwa keberagaman dalam panggilan itu justru memperkaya gereja kita, gereja Katolik. Ada yang menjadi imam, ada yang menjadi suster, ada yang menjadi buddha. Artinya bahwa kita di dalam panggilan ini ya tadi kembali bahwa panggilan untuk jadi romo atau jadi buddha atau jadi suster kan hanya soal pilihan. Kita menentukan di mana. Jangan sampai karena tadi terpengaruh mindset bahwa buddha itu kelas 2 lalu romo itu kelas 1. Sebenarnya saya tidak suka pengen jadi romo terus ya jelas saya maksudnya ke romo saja ini karena kelas 1 ya. Jadi dalam perjalanan itu sebenarnya kan apa ya, kita bisa menempatkan para buddha, para suster dan para romo itu bisa menempatkan saat kapan saya harus menjadi nomor 2 dan saat kapan saya harus menjadi nomor 1 dan saat kapan kita tidak bisa melihat status kita sebagai hidup pemeliharaan. Kita secara keluarga ya kita lebih pada kakak dan adik. Tadi kalau misalkan saat pimpin ibadat, pimpin roti saya, itu ya wajib sebagai umat. Artinya di situ dalam apa ya hierarkis gereja memang kita sebagai yang di bawahnya romo. Hanya soal tugas dan fungsinya saja yang membedakan panggilan antara romo dengan buddha. Semoga teman-teman tidak mengalami kebingungan terkait dengan jenis panggilan ini ya. Jadi jangan sampai lagi tadi terkonsep bahwa bruder menjadi kelas 2, romo menjadi kelas 1. Kita adalah sama-sama mengabdikan hidup seluruhnya untuk Allah dan sesama. Jadi pelayanan kita, hidup kita ya untuk melayani sebanyak mungkin dan untuk keselamatan jiwa-jiwa itu seperti yang dicita-citakan oleh pendiri kita, Bruder Bernardus dan Monsignor Luther. Jadi pertama-tama bukan untuk kemuliaan ataupun kemegahan, kegagahan diri tadi. Kalau berdiri tadi kita ingin jadi model karena pengen dilihat gagah bawa obeng, bawa tang. Tetapi kita ketika menjadi buder ingin semata-mata demi kemuliaan Allah sendiri melalui karya, melalui pelayanan setiap hari. Jadi demikian juga kalau yang berkeluarga juga mempunyai caranya masing-masing untuk melayani. Jadi kalau di keluarga ya bagaimana suami melayani istri, bagaimana anak juga melayani orang tua, itu kan soal panggilan. Jadi tidak ada lagi jenis panggilan kelas 1 dan kelas 2. Lalu kalau bruder dan romo dipandang seperti itu, bagaimana dengan keluarga tadi ya? Hidup keluarga pun juga salah satu jenis panggilan juga. Panggilan. Jadi ada 4 panggilan tadi ya. Jadi suster, bruder, romo atau menikah. Jadi ada 4 pilihan. Tinggal teman-teman yang sekarang masih mempunyai cita-cita, mungkin sekarang masih di kelas 3 SMA ataupun yang masih di SMA pun kelas 1 ataupun yang kelas 2 nggak masalah. Sekarang mulai mulai menata kira-kira saya itu ingin jadi seperti apa, mau jadi buder, jadi romo itu
masih nunggu banyak waktu ya, ini menjadi salah satu jalan, menjadi sarana bagi kita untuk lebih mengenal. Ada banyak kongregasi, ada banyak kongregasi Romo maupun kongregasi Buddha. Tinggal teman-teman nanti bisa melihat ataupun bisa mencari di Google. Kalau di tempat kita di FIC, kalau di Instagram nanti @rompakFIC atau @buddha_FIC, di situ bisa melihat banyak informasi seputar karya, seputar kegiatan-kegiatan Buddha FIC. Lalu banyak apa namanya karyanya itu apa saja, itu bisa dilihat di situ. Di YouTube juga ada, dan ini juga disiarkan di channel YouTube Buddha FIC. Bagi teman-teman yang belum subscribe, ini harus wajib subscribe, like dan share. Syukur-syukur kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak sempat untuk disampaikan kepada kami ataupun kepada Buddha FIC, yang lainnya juga bisa diketikkan di kolom komentar, nanti bisa kami jawab lewat chat pribadi. Syukur-syukur teman-teman bisa mencantumkan nomor HP-nya ya, bisa nanti tim Rompak FIC bisa menghubungi teman-teman. Itu Buddha, jadi perjumpaan kita pada malam hari ini ya seperti ini. Mohon maaf ya, ini saya agak sedikit nervous karena bagaimanapun juga saya harus saat ini ya Buddha sebagai narasumber, kalau nanti setelah selepas ini Buddha sebagai pemimpin saya nih. Jadi saya tuh ya agak sedikit grogi, pemimpin tertinggi di provinsi ya. Jadi saya itu sebagai anggotanya ya mewawancara ini enggak, sebenarnya juga kebalik. Biasanya kalau saya Buddha-Buddha yang lain itu dikunjungi oleh Buddha pemimpin provinsi untuk wawan hati, untuk berbagi pengalaman. Sekarang giliran saya, ini kesempatan yang luar biasa nih, kayak sembarangan bisa mewawancarai provinsial. Demikian Sobat FIC untuk perjumpaan kita pada malam hari ini. Semoga teman-teman yang ada di rumah, sobat-sobat FIC yang ada di rumah tetap sehat, tetap semangat. Syukur-syukur nanti semakin tumbuh panggilannya, dan jangan lupa untuk klik Buddha FIC. Semoga kalian terpikat dengan karya Buddha FIC, lebih terpikat dengan karisma Buddha FIC. Bukan pertama-tama terpikat oleh jubahnya, bukan bandolirnya, bukan skapulirnya, tetapi terpikat oleh semangat kerasulan, semangat hidup dari para Buddha FIC. Yang masih ragu-ragu di tempatnya masing-masing yang terdekat ada komunitas-komunitas Buddha FIC, teman-teman bisa main. Kami sangat terbuka ya Bunda ya. Jadi kalau ada orang muda kira-kira berkunjung ke Provinsi Arab untuk nginep, diperbolehkan nggak Bunda? Setelah PPKM tentunya ya. Setelah pandemi ini. Dengan senang hati, saya sangat senang artinya orang yang mau tahu tentang kehidupan kami, mau mengalami kehidupan kami baik di pusat maupun di daerah-daerah tertentu. Saya kira semua betul welcome di masing-masing komunitas, karena memang arti belum menjadi saudara ya seperti ketemu, bersay hello, mengapa, syukur kalau kita bisa berkenalan lebih dekat lagi, bisa bekerja sama. Karena ya kalau saya sih terus terang ya saya berani kok menerima tugas panggilan pelayanan kebenaran ini karena orang-orang muda yang ada di sekitar kami, seperti misalnya sekarang Rekor dan Dio yang sekarang di sini memfasilitasi kita semuanya. Mereka orang-orang muda yang kreatif itu yang membuat saya yang mengatakan ya karena ketaatan saya menerima tugas sama saya. Maka teman-teman yang masih ingin tahu tentang kehidupan kami, silakan datang. Yang di sekolah silakan cari bukunya kalau ada bukunya. Tapi kalau enggak, carilah komunitas terdekat bagaimana tadi ketika sampaikan, pasti kami akan menerima dan memberikan yang Anda butuhkan untuk informasi maupun pengalaman hidup bersama adalah kongregasi FIC. Baik, terima kasih Buddha. Terima kasih untuk juga para Buddha FIC yang sekarang juga bagian dari tim Rompak yang sudah memfasilitasi kita semua sehingga kegiatan pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar. Dan saya harap nanti kita bisa berjumpa lagi di lain waktu dengan tema yang berbeda, tentu tetap dalam channel Buddha FIC dan tetap dalam semangat Monsignor dan Buddha Bernardus juga. Sekian, terima kasih dan salam jumpa, salam persaudaraan Buddha FIC.